kita mulai lagi Om ya. Ini kan bisa dibilang kan baru saja ada kabar bahwa DJ Panda dalam minggu depan akan dipanggil untuk pemeriksaan di Polda Metro Iya, Jaya atas laporannya Erika Karlina waktu itu Om. Mungkin Om Pras oke. sendiri mengetahuinya seperti apa nih Om? Jadi tadi itu aku ngobrol banyak sama papanya Panda, ya. Jadi dari pihak DJ Panda sendiri itu sebenarnya sampai sekarang ini belum tahu yang diperkarakan tuh apa, kemudian pengancaman yang mana. Jadi benar-benar pihak keluarga ini belum tahu. Maka kalau kemudian ditemukan tindak pidana ya nanti kita lihat sementara dari pihak keluarga tidak bisa ngomong apa-apa sampai mungkin Rebu depan. Intinya ya pokoknya kalau dipanggil ya kita muncul aja gitu kan, ada itikat baik. Toh juga dari awal juga DJ Panda juga sudah mengambil tanggung jawab ini 100%. Nggak ada yang namanya, kalau kita lihat ya semenjak bulan Agustus kalau nggak salah ya, setelah dari podcastnya Densu, tidak ada DJ Panda membuat satu statement apapun yang menuduh atau mengapa segala, semua nggak ada statement itu. Artinya kan dia ingin masalah ini selesai, ya. Dan saya yakin masyarakat juga memahami niat baik dari DJ Panda. Mungkin kalau ada kekhilafan ya iya. Nah, tinggal masalah apakah ini kemudian terus berlanjut ke hukum ya. Kembali lagi, ini kan bolanya itu kan yang laporin, bukan DJ Pandanya. Ya, cuman kan ini berbeda dengan kasusnya yang lagi heboh kayak ya Imin sama Sahara, di mana berdua ini saling serang menyerang terus gitu kan, kayak permainan sepak bola. Kalau di sini kan pasrah gitu kan. Justru sekarang ini malah DJ Panda menjadi yang tersakitin ya, terzolimi ya, bisa bilang seperti itu. Oke, tapi dari keluarganya di Jepanda mungkin udah sempat make sure juga nggak sih ke Kopan sendiri nih terkait laporan tersebut, apalagi beberapa bukti yang bisa dibilang tuh bukti chat grup yang sempat dilampirkan oleh Erika Karlina untuk melaporkan di Jepanda sendiri, Om. Nah itu yang memang kita juga nggak ngerti karena dari awal sampai sekarang itu chat-chatnya itu yang grup kan, yang ngechat kemudian ada beberapa itu kan kalau kita refresh lagi itu kan bukan DJ Pandanya sendiri tapi adalah orang yang member-member grup itu yang ngomong. Tapi kan jadi ketika si Panda saya tanya papanya itu dia itu nggak tahu gitu loh, bener-bener blank. Yang di sisi mananya itu nggak tahu karena belum ke polisi. Mungkin kan nanti kan setelah pemeriksaan mungkin baru terlihat lebih clear dari sisi mananya yang dianggap mengancam, dari sisi mananya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Tapi kalau dari pihak keluarga siap menerima segala konsekuensi, tidak akan melakukan serangan balik. Ya kita lihat sendirilah. Selama ini kan DJ Panda juga tidak membuat statement apa-apapun yang memancing sebuah kerusuhan apa segala. Ya justru ini perlu dipertimbangkan kembali, terutama dari pihak Erika. Karena kalau sampai diteruskan dengan kondisi seperti ini ya kita tetap masa lalu yang salah. Kita berbicara kondisi yang seperti yang dia pasrah, kan akhirnya kan opini masyarakat berbalik bahwa DJ Panda menjadi yang terzolimi. Opini masyarakat ya, saya nggak tahu realitanya seperti apa, tapi opini masyarakat ya semakin terzolimi makin terkenal. Dan mungkin saran saya sih lebih baik ya diselesaikan secara kekeluargaan ya, kemudian diatur beres selesai, kemudian memulai hidup masing-masing ya. Nah kan kalau di sini kan kita lihat ya kan dilaporkan, kemudian DJ Panda tidak bisa kontak ke Andrew anaknya, tidak diizinkan, tidak ada respon. Jadi kan malah menjadi terkesan seolah-olah DJ Panda itu dipermainkan, seolah-olah ya. Tapi itu kan opini saya pribadi ya. Tiap orang punya opini berbeda ya teman-teman ya. Nah, Oke, berarti bisa dibilang hingga saat ini di Kopan sendiri belum menerima surat panggilan tersebut ya, Om Roy? sampai sekarang belum menerima, tapi katanya minggu depan hari Rabu.
ya kita lihat aja seperti apa responnya. Saya juga nggak tahu. Jadi terus terang aja ya, bukan saya nggak mau menutupin kesalahan ataupun jadi pihak keluarga pun nggak ngerti. Ini masalahnya sampai dilaporkan pengancaman itu dari sisi mananya itu kita nggak ngerti gitu loh. Dan mungkin juga Panda juga antara nggak tahu atau gimana kita nggak tahu gitu. Oke, Om Roy, mungkin dari Kopania sendiri bisa dibilang masih ada usaha nggak sih ini untuk sun atau minta maaf langsung nih ke Erika, apalagi kan ini kan ada anak juga ya, masih ada usaha Ya, tersebut nggak sih ini dari pihak keluarga? jadi gini, kebetulan kan saya itu akrab dengan papanya Panda ya, jadi semua komunikasi kan dari papanya. Jadi ketika kasus masalah itu kan, ketika kasus terjadi bulan Agustus itu, papanya itu kan intinya Panda itu udahlah aku fokus kerja, urusan ini papa yang ngatur deh wis. Makanya semenjak itu kan Panda menjadi seseorang yang berbeda ya. Dia nggak pernah membuat konten apa segala, nggak pernah melakukan kontroversial, semua urusan di papanya. Nah, kemudian dari pihak papanya Panda ini sudah mengkontak Erika berkali-kali. Berdasarkan omongnya dia ya, saya itu udah ngontek WA berkali-kali, pas Agustus, nggak dibales. Nah terus kemudian kemarin ada Erika memberikan statement bahwa kalau mau menjengukit ya kan harusnya ya yang membuka pintu kan sana. Nggak tiba-tiba kemudian pihak Panda ini kan ya orang tua pasti punya harga diri gitu. Itu yang menjadi problem kemarin itu. Berarti memang belum terbukanya akses komunikasi dari pihak Erikanya ya Bang ya? Ya harusnya yang membuka pintu itu kan jadi gini loh. Ya kayak Anda saya kontak berkali-kali. Kemudian Anda minta baikan. Ya kan harusnya Anda yang kontak ke saya dong. Minimal membuka jalan. Ya itu kan etika ya. Kita nggak mau berbicara benar dan salah, tapi kan masalah etika berhadapan dengan orang tua yang notabene kan juga kalau benar itu anaknya Panda, berarti kan itu kan kakeknya gitu. Oke. Tapi kan kalau kemudian ini kan netizen kan kenapa nggak Andrew kan sudah Erika kan sudah memberikan sinyal. Nah kemudian kalau dia tiba-tiba ikut sama Erika kemudian nggak dibalas, apa nggak tahu makin malu itu. Jadi kan semua kembali kepada pihak Erika untuk ya mau membuka ini mau dilanjutkan secara hukum ya silakan, mau baikan ya silakan. Ibaratnya kalau dari pihak keluarga sih ya pasrah aja deh, ngikutin aja apa katanya dan tidak akan ada perlawanan apa-apa gitu.